Halo, kalau bisa boleh lambaikan tangan. Bisa jadi. Bisa. Puji Tuhan. Selamat pagi ibu-ibu semuanya, wanita-wanita Tuhan yang luar biasa dari edisi Women. Apa kabar semuanya? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa, untuk anugerah dan kekuatan Tuhan yang tidak pernah habis sampai hari ini. Anda berada, boleh kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat anugerahnya yang dahsyat dan luar biasa. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami datang menghampiri Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu Tuhan. Rahmat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami, kesetiaan-Mu Tuhan. Saat ini kami datang mengambil waktu untuk bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Yesus, Kau layak disembah. Kau sungguh mulia. Kami bawa syukur, kami bawa hormat bagi nama-Mu, bagi Kau Raja, kekuatan kami, perlindungan kami. Haleluya. Hosana, Hosana bagi Dia. Tak terbilang kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu, Bapa. Terima kasih Yesus. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Kerinduan kami, setiap langkah di hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Setiap langkah di hidupku yang memuliakan-Mu, seumur
hidup menyembahmu, mengasihi Engkau. Ku mau menyerahkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyerahkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyerahkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyerahkan Tuhan seumur hidupku. Ini doa kami Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Setiap nafas di hidupku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Setiap langkah di hidupku yang memuliakanmu. Seumur hidup menyembahmu, mengasihi Engkau. Sama-sama katakan, ku mau menyerahkan Tuhan selama ku ada. Katakan, ku mau menyerahkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyerahkan Tuhan selama ku ada. Katakan, ku mau menyerahkan Tuhan seumur hidupku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Boleh sama-sama katakan saudara. Menyenangkanmu, senangkan hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senang
yang termanis dalam hidup kami kami tinggikan Kau Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Pagi hari ini kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami sangat terbatas, tapi kami merindukan Engkau, Tuhan. Kami sepakat berdoa pagi hari ini, temui setiap kami dimanapun kami sedang bersama-sama dalam ibadah pada saat ini. Temui setiap kami. Dan kami mohonkan urapan mengalir di tengah-tengah kami. Hamba-Mu sangat terbatas, Tuhan. Tapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas, Tuhan. Sucikan, kuduskan seluruh hidup kami. Layakkan setiap kami, dan kami tahu bahwa kuasa berkat anugerah sedang mengalir saat kami sedang menyembah, saat kami sedang bersyukur kepadamu. Dan kami percaya kesembuhan, kekuatan, pemulihan sedang dicurahkan saat ini juga. We welcome you, Holy Spirit. Thank you, Father, in Jesus' mighty name. Amen. Puji Tuhan, ibu-ibu sekalian, wanita-wanita yang luar biasa. Baik, pada pagi hari ini suatu kehormatan buat saya boleh bersama-sama dengan ibu-ibu yang luar biasa. Beberapa purnama ya, lama sekali kita nggak ketemu karena COVID-19, tapi Yesus kita lebih hebat dan luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini saya akan bagikan secara singkat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam kekuatan kuasa. Bagaimana Yesus yang kita sembah ketika dia naik ke surga, dia berjanji dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Alkitab mencatat dia mengirim rohnya yang luar biasa, dan rohnya itu ada di dalam Anda dan saya. Suatu kehormatan. Saudara bayangkan bahwa kita ini orang biasa dalam semua kelemahan kita, dalam semua keterbatasan kita, tetapi kita memiliki Yesus yang sangat luar biasa. Saudara, tema hari ini yaitu kuat kuasa Tuhan. Saudara, firman Allah berkata bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita, saudara, kita mencatat dengan jelas bahwa dia memberikannya itu kepada semua orang tanpa terkecuali. Dia memberikan itu kepada setiap orang tanpa memilih atau tebang pilih, saudara. Dia memberikannya itu kepada semua. Bahkan firman Allah berkata, I will pour out my spirit. Dikatakan bahwa kepada semua, wanita, pria, kepada anak muda dikatakan, kepada budak bahkan dikatakan, hambaku laki-laki, hambaku perempuan, orang tua. Dia katakan pada akhir zaman, dikatakan aku akan mencurahkan Roh Kudus. Mencurahkan roh artinya kekuatan, kuasanya yang luar biasa. Dan itu tidak dijanjikan hanya untuk 1-2 orang, saudara. Itu dijanjikan kepada semua orang. Dan saya percaya kita semua adalah target di mana kuasa Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata dari kita baca bersama dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di situ dikatakan ketika kuasa Allah curahkan, apa yang akan kita terima, saudara? Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, saudara. Dan kemudian ayat selanjutnya kita akan menjadi saksi. Jadi saudara, ternyata ketika kapan kita bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, yaitu ketika Roh Allah, yaitu kekuatan yang tidak terbatas itu tercurah atas setiap kehidupan kita, saudara. Jadi kita tidak akan mengalami sesuatu, kita akan menjadi diri kita sendiri. Kita akan menjadi pribadi yang lemah untuk selama-lamanya, pribadi yang gampang gagal terus-menerus.
Sampai ketika kita mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Yesus, kita menerima dia. Dan Alkitab mencatat dia menjanjikannya bahwa dia akan memberi. Dikatakan, I have given you power. Aku memberikan kepada Anda dan saya kuasa. Sesuatu yang diberi dengan cuma-cuma, artinya dia telah memberikan kepada setiap kita. Pertanyaannya, kita pernah merasa menerimanya, saudara, atau tidak, saudara? Dan firman Allah berkata bahwa dia memberikannya kepada semua orang tanpa terkecuali, saudara. Saudara, jika kita pernah menerima sesuatu dari orang lain dan kita tahu itu milik kita, kita tahu bahwa kita pernah menerimanya. Saudara, beberapa waktu yang lalu kami menemani seorang teman yang dia mengalami masalah di dalam pekerjaannya. Jadi ketika dia sudah bekerja dan dia punya bagian di sana, saudara, dan itu nilainya besar ya, MM-an, saudara. Tapi kemudian tidak ada tanda terima bahwa dia pernah dijanjikan ketika dia bekerja akan menerima sekian M, saudara. Nah, saudara, ketika diurus, kemudian saudara tetap tidak bisa karena tidak ada tanda terima, saudara. Jadi harus jelas ada tanda terimanya dan kemudian diurus mau pakai cara seperti apapun tidak bisa karena memang tidak ada suatu yang sah bahwa Bapak ini pernah menerima yang akan dijanjikan sekian M ketika dia menyelesaikan pekerjaannya, saudara, atau ada deal dari setiap bisnis yang sudah didiskusikan, saudara, tapi tidak ada secara tertulis, sehingga saudara tidak bisa. Sama, saudara, ketika kita menjadi Kristen dan ketika kita mengikut Yesus, tanpa kuasanya yang luar biasa, Anda dan saya tetap akan menjadi pribadi yang lemah selama-lamanya. Karena firman Allah berkata kita hanya sampai menerima Yesus, tapi kemudian tidak menyadari bahwa Yesus yang dalam hidup kita itu sudah ada di dalam kita. Dan dia ini berkuasa, saudara. Karena firman Allah berkata, iblis pun percaya bahwa ada Tuhan. Saudara, ada banyak orang hanya sampai menjadi Kristen, hanya sampai, oh ya saya pernah menerima Tuhan. Tapi saudara tidak pernah merasa bahwa ada pribadi yang luar biasa itu yang kita terima dan tinggal di dalam kita. Dan firman Allah berkata ketika kita menerima Yesus, kita menjadi percaya kuasanya itu hidup. Dan kita sungguh-sungguh percaya di saat yang sama dia ada dalam kita. Dia menyelamatkan hidup kita. Kita dipindahkan dari kehidupan maut kepada kehidupan terang, kepada anaknya yang kekasih. Dan ketika kita berjalan di dalam suatu kepercayaan bahwa saya sudah menerima Yesus, saya percaya saya anaknya, saya menerima janji yang tidak terbatas, saya adalah milik kepunyaannya. Ketika saudara merasa percaya dan menerima dengan sesungguhnya, di situ saudara dan saya akan mengalami di mana ada kekuatan kuasa yang luar biasa sedang dimanifestasikan dalam kehidupan kita, saudara. Dan ketika kita tahu firman Allah berkata bahwa dia tidak meninggalkan kita, dia memberi rohnya yang luar biasa. Secara kasat mata kita tidak berjumpa dengan Yesus hari ini, tapi firman Allah berkata dia mengirim rohnya dan rohnya yang itu luar biasa tinggal di dalam kita, saudara. Alkitab mencatat kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan sampai dikatakan jika roh Allah yang dahsyat itu turun dan diam di dalam kehidupan kita. Sebab itu poin yang pertama saya ingin bagikan, receive the power. Menerima kuasa, saudara. Ketika saudara merasa bahwa saudara pernah sudah menerima kuasa, izinkan kuasa itu bermanifestasi dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana caranya, saudara? Izinkan Yesus yang bertahta. Izinkan dia yang memerintah dalam kehidupan kita. Karena dia tidak bisa memerintah 100% ketika ada kehidupan yang lain, ketika ada otoritas yang lain yang masih ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mengizinkan dan menerima kuasanya yang luar biasa, ketika kita menerima Yesus dan rohnya dicurahkan dalam kehidupan kita, ada kuat kuasanya yang luar biasa sedang mengalir dalam kehidupan kita. Dan kuat kuasa yang seperti apa, saudara? Kuat kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara bisa bayangkan, kuat kuasa yang dahsyat yang dari Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya. Kita boleh terbatas, kita boleh lemah, kita boleh sangat ringkih, saudara ya, gampang down, gampang mengalami keterpurukan. Tapi jika ada roh Allah yang luar biasa dalam Anda dan saya, keterbatasan kita itu akan digantikan oleh kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Sehingga yang pertama, receive the power.
Apakah kita pernah menerima ataukah kita sudah menerima kuasa? Saya percaya kita sudah menerima kekuatan kuasa Roh Kudus. Dikatakan kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu, saudara. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara, firman Allah berkata, satu ayat saya akan bacakan. Arti daripada kuasa, power, saudara, yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dan satu ayat yang berkata seperti ini, saudara. Lukas 9 ayatnya yang pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Untuk apa? Menguasai setan-setan, menyembuhkan penyakit-penyakit, saudara. Jadi bayangkan Anda dan saya, terlepas kita sudah usia lanjut, kita masih muda, saudara, dalam diri Anda dan saya ada kekuatan yang luar biasa. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara, ada sesuatu power yang Anda tidak lihat dengan kasat mata, tetapi ketika kita percaya bahwa Dia menjanjikan, Dia memeraikannya, dan Anda dan saya sudah menerimanya, maka izinkan kuasa itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Izinkan kuasanya itu berkuasa. Otoritas itu artinya penuh. Dia ambil kendali, saudara. Sehingga bukan lagi kita yang hidup, seperti Paulus berkata, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dikatakan, saudara, Dia memberi tenaga. Ada beberapa terjemahan dari arti power, tenaga, saudara. Ada yang artinya, saudara, dikatakan exousia, saudara. Suatu kuasa yang luar biasa, saudara. Suatu kekuatan yang dahsyat. Salah satu arti dari exousia itu diartikan bahwa itu adalah sesuatu ledakan yang luar biasa, seperti dinamit, seperti ada power yang luar biasa yang bisa meledakkan hal-hal yang luar biasa. Saudara, kalau lihat bahwa kalau di Indonesia dulu ya pernah ada kalau nggak salah ya bom Hiroshima seperti itu ya. Jadi itu bisa meledakkan satu negara hanya dengan ledakan nuklir atau bom, dan itu bisa menghancur dulu lantakan. Tapi malah berkata Dia memberi kuasa itu seperti ada ledakan power yang luar biasa di dalam kehidupan kita, saudara. Dan itu yang akan beroperasi dalam kehidupan kita, saudara. Itu yang akan membangkitkan semangat kita. Hari ini, saudara, mungkin kita dengan masa-masa pandemi yang cukup lama, kita kadang tertidur, kita merasa lemah, kita merasa tidak bisa apa-apa, bahkan kita kadang merasa kalah dengan setiap keadaan, saudara. Karena masa-masa ini justru masa-masa ujian yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika di dalam semua pekerjaan terhambat, semua mungkin karir mengalami stuck, saudara. Mostly ya, hampir sebagian besar. Semua mengalami bukan hanya ketakutan akan sakit. Karena ada orang yang menjadi sakit, saudara, kita boleh dengar. Kemudian ada yang dipanggil Tuhan, ada yang sedang fight. Tapi di sisi lain, secara ekonomi juga terdampak secara luar biasa. Kami mendengar kabar-kabar ada banyak orang yang di PHK. Di tempat anak saya bekerja sekali dirumahkan 30 orang. Dan masih banyak kami mendengar kabar-kabar yang, saudara, itu sangat membuat takut, cemas, bingung, bimbang. Dan masih banyak hal-hal yang lain, saudara. Ada beberapa orang yang memberi kabar bahwa mereka kehilangan keluarga sekaligus, saudara. Dan di saat yang sama ekonomi mereka benar-benar hancur. Ada seorang ibu yang berkata untuk dia menghidupi hari-harinya, dia hanya bisa menghidupinya satu hari demi satu hari. Dia tidak bisa berharap lagi seperti pada zaman dulu, saudara, bisa 1 bulan. Dia sudah aman, saudara, bahkan beberapa bulan ke depan. Dia sudah punya plan-plan yang luar biasa. Tapi dia katakan, Bu, saya hanya bisa berharap 1 hari per 1 hari. Membayar karyawan-karyawan sedangkan pemasukannya itu di bawah 50%. Sehingga dia katakan dia tidak bisa memprediksikan sampai di mana, sejauh mana dia bisa mempertahankan bisnisnya, sedangkan terlalu banyak pengeluaran, selalu tetap ada pembayaran yang tidak bisa ditangguhkan, saudara. Dan dia berkata dia hanya berharap kepada kekuatan Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa kuasa Allah itu, kekuatan yang luar biasa itu tidak hanya ketika Anda dan saya ada di gereja dan menyembah Tuhan, tapi itu ada di tengah pekerjaan Anda dan saya. Ketika Anda terhalang, ketika engkau mengalami masa-masa yang membingungkan, ketika saudara tidak tahu harus berbuat apa, kuasanya yang luar biasa akan menggantikan kemampuan kita yang terbatas, akan memberi kekuatan yang baru. Ledakan kuasa Allah itu akan membakar semangat Anda dan saya untuk tidak menyerah, untuk tidak putus asa, untuk terus berkarya, terus maju. Dan kuasanya itu akan terjadi ketika saudara
mempercayai bahwa kita menerima dan mengizinkannya itu beroperasi dalam kehidupan kita, saudara. Arti kuasanya itu ada ledakan yang luar biasa. Kemudian ada arti lagi dari exousia, dari bahasa Yunani, yang artinya, saudara, kemampuan untuk mengambil pilihan untuk keputusan yang besar, saudara. Jadi ternyata kekuatan kuasa Tuhan itu bukan hanya, saudara, kita melihat orang sakit disembuhkan. Kita melihat bahwa terjadi mujizat yang luar biasa. Bukan hanya itu, saudara. Itu yakin dengan iman, saudara. Itu diberikan kepada setiap orang percaya. Tetapi, saudara, ternyata exousia itu artinya bahwa kekuatan atau kemampuan untuk kita mengambil keputusan. Atau dengan kata lain, kemerdekaan, liberty, kebebasan untuk Anda dan saya mengambil keputusan. Contoh soal, saudara, ketika saudara menghadapi kesulitan, orang memperlakukan tidak baik, orang melakukan, mungkin berbicara hal-hal yang tidak baik, orang memfitnah saudara, orang memperlakukan dengan cara-cara yang tidak senonoh, saudara. Anda rasanya ini punya keinginan untuk membalasnya, saudara. Di situ ada kekuatan kuasa Tuhan, exousia, untuk saudara memilih membalas atau saudara mengampuni. Ternyata power, kekuatan yang diberikan Tuhan ketika dikatakan aku memberikan tenaga kepadamu, dikatakan di malam kita baru bacakan. Ternyata itu ada kekuatan untuk memilih, saudara. Sebab itu ada kekuatan juga untuk memilih ketika Yudas antara dia mau mengikut Tuhan atau dia mau berkhianat kepada Yesus. Ada pilihan ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tunduk kepada pemerintahan dan kemudian tidak menyembah Tuhan, atau tetap menyembah Tuhan tapi dengan ancaman mati, saudara. Itu kuasa daripada pilihan, the power of choice, saudara. Jadi ternyata kuasa Roh Kudus itu sangat luar biasa. Kita punya pilihan untuk tersakiti atau kita untuk I am free, saya dibebaskan Tuhan. Saya punya pilihan untuk tidak membalas orang yang menyakiti kita, atau kita membalas, saudara. Itu semuanya pilihan di tangan kita, saudara. Ketika kita menerima kuasa, kita diberikan pilihan untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, atau terserah mau kering rohani, mau mati rohani, apa aja boleh terjadi, saudara. Atau saudara memilih untuk sekalipun sulit, sekalipun tidak ada dasar, sekalipun Tuhan tidak menjawab doa, sekalipun saya mengalami terjepit dalam keadaan yang sulit, belum ada jawaban, sekalipun Tuhan belum membuat mujizat, aku memilih untuk tetap mempercayai, aku memilih memegang janji Allah, karena aku percaya bahwa Tuhan itu setia memegang janjinya atas setiap kehidupan kita. The power of choice. Dan kemudian, saudara, ketika kita menerima kuasa dan kemudian kuasanya itu beroperasi dalam kehidupan kita, kita bisa berjalan di dalam kekuatan kuasanya yang sangat luar biasa. Sehingga poin terakhir yang saya akan bagikan yaitu walk in your power. Saya tidak katakan walk in God's power, karena Tuhan sudah memberi kuasa itu kepada kita, dan di dalam kita itu sudah ada kuasa Allah. Jadi sudah menjadi milik saudara. Dan itu bukan kuat gagah kita, tapi kuasa yang daripada Tuhan telah menjadi kita, sehingga berjalan bersama dengan Tuhan, Anda akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Firman Allah berkata, ketika kita meminta sesuatu, percayalah kita telah menerimanya, maka akan menerimanya. Tapi itu poin yang terakhir dikatakan walk in your power. Berjalan dengan kuasa yang ada di dalam diri saya. Kita tidak bisa meminta orang untuk memilihkan. Ada orang kan doakan saya nggak apa-apa. Tapi are you praying? Apakah Anda berdoa? Tolong saya, kuatkan saya. Tapi apakah Anda dan saya mengambil keputusan? Karena tidak ada orang yang bisa membawa saudara menjadi kuat untuk bangkit selain ada keputusan dan kuasa Allah menyertai. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu saudara, hari ini putuskan keputusan yang penting dalam kehidupan kita, sehingga saudara Anda akan melihat ketika saudara mengambil keputusan, kuasanya Allah yang akan menyertai setiap kita, saudara. Dan bagaimana caranya, saudara, ketika kita berjalan di dalam kuasa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Suatu waktu saya mengalami COVID, saudara, ya. Jadi suami saya yang pertama kena COVID, dan kemudian karena saya berpikir, saudara, aduh kalau saya bawa ke rumah sakit, nanti dia merasa sendiri gitu kan, pemikiran manusia saja, saudara.
kalau merasa sedih dia tidak ada support mental, saudara ya. Dia mungkin kehilangan ini menurut pikiran saya. Ketika suami saya drop sekali, saudara, dan teman-teman juga ada beberapa yang kena, saudara, dan saya mulai berpikir Tuhan apa yang harus saya lakukan. Nah, suami saya juga ada diabetes, saudara ya, dan mungkin kondisi yang kurang baik ya pada saat itu, saudara. Jadi saya meminta pimpinan Tuhan, Tuhan apa Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Secara manusia kalau saya menjaga pasti saya kena, anak kena juga. Jadi saya bingung, saudara, kalau membawa ke rumah sakit takutnya langsung dibawa ke ICU atau apa ya, saudara ya. Jadi mungkin karena kita membaca berita-berita dan semuanya pasti ada menakutkan, saudara. Saya ingat itu pada saat apa sih namanya, bulan Februari. Dan kemudian saya mengambil keputusan minta pimpinan Tuhan, Tuhan apa Tuhan? Saya ingatkan ya udah saya di rumah saja. Dan saya bisa menguatkan. Saya tahu suami saya mungkin takutnya merasa sendiri atau panik, saudara ya. Jadi akhirnya saya putuskan. Dan benar suami saya memang withdraw. Tapi ketika saya menemani dari jarak jauh dan saya katakan jangan takut, kuasa Tuhan dahsyat. Jangan takut, jangan pikir yang lain. Saya mulai memberikan kekuatan. Saya mulai mengingatkan setiap firman Allah. Saya mulai berkata tenang, tenang. Tuhan itu dahsyat. Jangan takut bahwa Yesus itu luar biasa. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Jangan takut, pasti sembuh. Saya katakan dan pasti pulih. Kuat, kuasa Allah yang dahsyat. Suami saya mulai mengambil itu, mengambil imani janji Tuhan dan mulai ada kebangkitan, saudara. Padahal mengalami drop dan kelihatannya saudara sudah sangat parah, saudara. Tapi saudara, suami saya merasa ada menemani, saudara. Itu yang saya ingat bahwa Roh Kudus dikatakan dia menghibur para kletos, dia mendampingi Anda, dia tidak melupakan Anda, dia tidak meninggalkan Anda. Dan ketika saya menemani suami saya memberi makan, saya menghibur, saya menguatkan, dan saya sembah Tuhan, saya doa. Apa yang terjadi? Suami saya mengalami kekuatan yang luar biasa. Tapi kemudian tetap ada resiko, saudara, saya kena COVID dan drop juga. Tapi saya mulai memikirkan firman Allah. Saya mulai berkata, Tuhan, saya ada kekuatan yang luar biasa. Saya mulai berkata, saya tidak akan takut. Karena takut itu yang membuat drop imun sistem. Dan saya mulai katakan, saya kuat. Tuhan saya baca firman Tuhan dan saya mulai berkata, kuasa yang dahsyat dari Tuhan ada di dalam saya. Dan apa yang saya lakukan? Saya mulai ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya mulai kenakan semuanya. Karena firman Allah berkata bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan itu tidak dikatakan satu, ibu-ibu, tapi seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena saudara, kita ada di medan yang sulit. Saudara bisa bayangkan, Anda dan saya maju berperang, tapi ternyata tidak ada senjata. Saudara, kita telanjang itu menjadi bulan-bulanan dan serangan dari kuasa iblis. Serangan dari musuh. Saya mulai ingat, saya mulai kenakan perlengkapan senjata Allah. Saya mulai pakai, saudara, firman Allah, saya mulai ingat. Dan saya mulai ucapkan perkataan firman Allah menjadi pedang. Saya mulai kenakan semuanya, pengharapan, ketopong keselamatan. Saya mulai kenakan. Dan saya mulai berdiri karena Alkitab mencatat bahwa ketika kuasa Allah ada dalam hidup kita, itu yang membuat kita bisa berdiri tegak melawan kekuatan musuh. Saya mulai ingat, kuasa ada di dalam saya, tapi kalau tidak dimanifestasikan, tidak saya percaya itu berkuasa, tidak kita percaya itu bisa termanifestasi, tidak kita percaya bahwa dia sanggup menolong kita, tidak akan pernah terjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Tidak akan pernah terjadi karena iman itu harus kita praktekkan. Dan hari itu saya mengambil keputusan, Tuhan saya percaya, dan saya mulai berterima kasih. Sebab itu firman Allah berkata, saudara, ketika kita harus hidup di dalam kuasa, mengambil keputusan-keputusan sehingga urapan kuasa yang dahsyat itu mengalir. Firman Allah berkata seperti ini dalam Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara kalau pernah menonton film Spider-Man atau Superman, saudara ketika ada di momen-momen tertentu, dia ini orang biasa. Dia punya pacar, saudara, dia makan, dia minum. Saudara kalau pernah nonton, saya pernah nonton beberapa kali Superman, beberapa seri Spider-Man ya saudara. Dan dia biasa. Tapi ketika dia ingin menolong orang dan seketika dia berubah dan kemudian dia bisa terbang, dia bisa dengan power yang luar biasa, saudara. Dia bisa menjadi super power, saudara. Itu tidak selalu. Jadi pada saatnya dia menjadi orang biasa, sama saudara. Kita ini manusia biasa, kita bisa lemah ibu-ibu, kita bisa ada di titik-titik kita ingin menyerah, semua sama.
Suatu waktu saya mengalami masalah dan kemudian bertubi-tubi dari depan, belakang, kiri, kanan sampai saya seperti ngos-ngosan dan saya nggak tahu dari mana Tuhan. Caranya seperti apa Tuhan bisa menolong saya. Saya nggak tahu, saya sampai sempat melongok saudara. Dan jika saya mengizinkan depresi, mengizinkan putus asa, selesai saudara. Itu pelan-pelan akan menggerogoti iman saya dan membuat saya kehilangan tenaga, kehilangan kuasa. Dan tidak akan terjadi ledakan kuasa dinamo itu. Kemudian saya mulai sembah Tuhan. Saya mempercayai dan saya mulai kenakan pelan-pelan. Saya ingat firman Allah. Saya ingat firman Tuhan. Saya mulai kenakan, saya mulai berkata kepada diri saya tidak takut, Tuhan saya besar. Saya tidak takut, Yesus berjanji dia berperang ganti saya. Saudara, tidak langsung saya tiba-tiba kuat. Tapi perlahan-lahan saya mulai menyembah Tuhan, saya mulai kenakan perlengkapan senjata Allah. Dan saya mulai menyadari bahwa, oh iya, di dalam saya ada kuasa. Di dalam saya Tuhan kasih janji. Yesus berjanji saya tidak pernah sendiri. Firman Allah berkata bahwa saya harus berdiri. Saya sedang menghadapi musuh. Ia akan menyerang pikiran Anda. Ia akan melemahkan Anda. Ia akan menghancurkan iman Anda. Ia akan mengalahkan Anda. Dan saya mulai bangkit dan tidak terjadi langsung. Tapi perlahan-lahan saya sembah Tuhan. Saya pegang janji Allah dan saya mulai deklarasikan. Saya mulai merubah mindset saya. Dan saya mulai mengucapkan dan menyelaraskan antara pikiran saya dengan pikiran Tuhan. Antara hati saya dengan firman Allah. Sehingga keadaan boleh tidak baik ibu-ibu. Ada banyak orang yang mengirimkan berkata bahwa mereka dalam titik-titik terpuruk, baik dalam keadaan keluarga, hubungan, pekerjaan, kesehatan. Saudara, kabar baik, Yesus berjanji dia tidak hanya menyertai 1-2 hari, dia tidak hanya menyertai 1-2 tahun, tapi dia katakan I am with you sampai kesudahan segala-galanya, sampai kepada kekekalan. Bahasa asli kekekalan artinya itu terus menerus, tidak ada perubahan bayangan, saudara. Sebab itu ketika saya mengalami itu, saya bangkit dan saya mulai melihat bahwa saya terbatas, tapi saya mulai step up, melangkah dengan iman. Dan di situ saya melihat dengan mata iman saya dan kemudian terjadi di dunia realita. Sungguh Tuhan itu luar biasa. Saya sampai tersungkur di hadapan Tuhan dan boleh berkata, Yesus engkau hidup. Firman-Mu itu ya dan amin. Sebab itu hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada pria yang menonton, ada anak muda, wanita, ada ibu-ibu yang lanjut usia. Kuasa itu buat Anda dan saya. Ketika kita menerima, izinkan kita berjalan dalam kuasa itu. Dan jangan pernah membatasi kuasa Allah. Karena itu diberikan buat kita. Buat anak cucu, buat orang tua, buat orang lanjut usia. Siapapun kita, saudara. Ketika kita menerima Yesus, dia memberi rohnya. Dan izinkan kuasa Allah yang kita sudah terima itu termaterai. Menjadi jaminan dan yakin milik kita. Saudara, dan kemudian itu bekerja di dalam kita. Sebab itu firman Allah berkata, ketika Yesus berjalan di kampung-kampung, dia menyatakan kuasa-kuasa yang luar biasa yang tidak mungkin. Saudara, beberapa kali dan saya mengalami itu dan saya tersungkur dan boleh melihat Tuhan, engkau hebat. Kalau saya mengikuti engkau hanya lewat pujian, hanya lewat pelayanan, hanya lewat yang saya tahu, saya mungkin tidak bisa mengalami kuasa itu. Dan saya mungkin tidak mengalami perjumpaan secara pribadi. Tapi ketika saya menyadari, saudara, realize, hari lepas hari saya boleh melihat Tuhan, kuasa-Mu mengagumkan. Hari ini, saudara, pilihan ada di antara setiap kita dan di tangan kita. Berapa di antara kita yang hari ini mau berkata, Tuhan, saya menghargai kuasa yang Kau berikan. Dan saya mau mengizinkan untuk ada dan berkuasa bermanifestasi dalam hidup kita. Saudara akan melihat di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, dalam seluruh hidup kita, Anda akan melihat Anda dan saya terbatas. Tapi His power on you tidak pernah berhenti. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa yang ada Tuhan. Percaya bahwa kuasa itu ada di antara kami, di tengah-tengah kami. Di mana Allah berkata bahwa kami diberi kuasa dan kami merasa kami sudah menerima dengan itu. Dan berapa di antara ibu-ibu sekalian hari ini yang
mau berkata bahwa saya percaya bahwa saya tidak sendiri. Saya percaya bahwa ada Yesus dengan kuasanya yang luar biasa di dalam saya. Dan saya mau meyakini bahwa urapan kuasa Allah sudah turun dalam hidup saya. Dan saya manusia biasa, wanita biasa, rentan dengan kegagalan, rentan dengan kekecewaan, tapi roh Allah yang dahsyat yang diberikan dalam hidup saya memampukan saya menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang bangkit, pribadi yang bisa berjalan di dalam kuasa Allah yang mengagumkan dan melihat janji-janji Allah digenapi. Dan saya akan mulai mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan dengan kuasa Allah yang luar biasa, saya akan selalu memilih janji Allah, memilih untuk mengasihi Allah, menyenangkan Tuhan selama-lamanya. Ada di antara saudara yang mau setuju untuk berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan menyenangkan Tuhan, hidup di dalam kuasanya, dan melihat janji Allah digenapi dalam hidup kita. Dan saudara akan melihat seluruh keluarga kita mengalami kuasanya yang mengagumkan lewat kehidupan saudara dan saya yang rindu untuk hidup menyenangkan Tuhan, mengizinkan kuasanya bekerja, kuat kuasa Tuhan. Boleh taruh tangan saudara di dada, boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biar lagu ini saya nyanyikan dan saudara boleh sama-sama kita berdoa, biarkan Tuhan dengan kuasanya mengalir saat ini juga di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Tangan kami taruh di dada kami Tuhan. Tidak ada keinginan yang lain selain ingin menyenangkan Engkau. Kadang-kala kami mengalami sepertinya kami tidak mampu Tuhan. Sepertinya kami tidak punya kekuatan. Tapi kami dengar pagi hari ini bahwa kuasa Roh Kudus, kuasa-Mu yang kuat, yang hebat, Tuhan sudah beri buat kami wanita-wanita kepada kehidupan kami siapapun kami. Dan kami mau menghargai itu. Dan kami mau berkata bahwa kami sudah menerimanya saat ini juga. Keterbatasan kami mulai hari ini terganti oleh kekuatan Allah yang tidak ada batasnya Tuhan. Kami akan melihat setiap hari kami berjalan dalam kuasa-Mu. Kebajikan, kemurahan, pintu-pintu yang terbuka. Mujizat dan semua anugerah Allah dicurahkan setiap saat atas hidup kami. Kami bangkit, kami tidak dalam tekanan, kami kuat, kami sanggup mengampuni, kami sanggup mengambil pilihan-pilihan yang terbaik, yang penting dalam hidup kami. Karena ada eksosia, ada dunamos, ada ledakan kuasa Allah dalam hidup kami. Dan mulai hari ini kami berdoa, kuasa Allah itu termanifestasi dalam hidup kami. Terima saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ada di antara kami yang mengalami kelemahan, bangkit dalam nama Yesus. Ada di antara kami yang mengalami keterpurukan, ketakutan, kecemasan, mungkin sakit, dan berbagai-bagai tekanan pressure. Dalam nama Yesus kami sepakat berdoa, kuasa Allah yang dahsyat meledakkan kekuatan Allah dalam diri kita yang kecil menjadi power yang luar biasa di dalam nama Yesus. Dan kami akan berjalan dalam kuat kuasa-Mu, hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami percaya Engkau ada menyertai kami dan kerinduan kami. Just to please you Lord, menyenangkan Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. We thank you Father. Biar berkat kekuatan Allah turun buat setiap kami. In Jesus' name. Amen. Thank you.
Shalom ibu-ibu semuanya. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sekali lagi saya umumkan bagi ibu-ibu yang memiliki pertanyaan, silakan menulis pertanyaan di kolom chat ya Bu. Ibu Jacqueline, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ya Bu. Yang pertama, Bu, tadi dikatakan Tuhan memberi kuasa kepada kita. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu bisa hilang, Bu? Iya. Firman Allah baik-baik. Ya. Baik, pertanyaannya apakah kuasa yang di dalam kita ini bisa hilang? Saudara Daud pernah berkata seperti ini. Ketika dia jatuh dalam dosa, ya dia menyakiti hati Tuhan tanpa dia sadari dengan keterbatasannya dia. Satu yang dia berdoa, jangan ambil roh. Sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang saya tahu. Ketika Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, otomatis kuasanya ada. Tapi Iblis kan berusaha untuk berkata kamu sudah gagal, kamu sudah gak mampu. Jadi kita sendiri yang berpikir bahwa kuasa Allah itu sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Saudara, firman Allah berkata, ketika kita terus berjalan dalam kehidupan untuk menyukakan Tuhan, hidup di dalam kekuatan kuasa-Nya, saudara, otomatis kuasa Allah itu tetap di dalam kita. Tapi kemudian kalau dikatakan bisa hilang, mungkin kita tidak kenakan, saudara. Iya kan? Jadi seperti orang yang sedang berperang, ya dia tidak ada senjata apa-apa. Ya otomatis dia tidak akan mengalami kekuatan kuasa itu, saudara. Karena saya mempercayai bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat luar biasa. Sebab itu Daud berkata bahwa dia bisa melakukan segala berperang dengan kemampuan dia. Tapi dia takut sekali supaya jangan ambil Roh Kudus. Sebab itu supaya kita tidak kehilangan sesuatu yang sangat berharga, jangan pernah mendukakan, saudara. Jangan pernah menolak dia, saudara. Karena selagi kita mengizinkan kuasa Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita, dia ada, saudara. Dia bukan tidak ada. Sebab itu Yesus waktu dia di perahu, kan, dia murid-murid berkata, kok Tuhan itu tidur-tidur? Padahal Tuhan ada di sana, saudara. Sebab itu Tuhan katakan kalau Tuhan ada bersama dengan mereka, kan Tuhan katakan tenang. Kenapa kamu takut? Aku tuh ada. Dalam hidup kita sudah selalu merasakan bahwa saya udah gak ada kuasa, saya udah gak ada penyertaan Tuhan. Itu buat saya secara pribadi, saudara. Sudah tidak ada kekuatan Tuhan, saudara. Padahal Tuhan masih menyertai kita. Pertama lewat pikiran kita. Kita merasa Tuhan tidak menyertai kita. Kita merasa bahwa kuasa Allah itu tidak ada di dalam diri kita. Padahal dia katakan bahwa dia menyertai kita sampai kesudahan segala kala. Kuasa itu hilang ketika kita sungguh-sungguh memang sudah tidak mempercayai dia dan sudah mutlak meninggalkan dia, selesai sudah. Tapi orang yang jatuh saja anaknya hidup, dia sudah hidup dalam dosa, dia balik sudah. At the time dia bilang aku mau pulang, saudara. Dia malah berkata, saudara, itu Bapak ganti bajunya dengan baju yang mewah, dipestakan, saudara. Jadi kita tidak akan pernah kehilangan sampai kalau kita sungguh-sungguh memang mau melepaskan. Dia malah berkata jika ada orang yang pernah diterangi hati dilakukan, tapi mungkin dia memang sudah meninggalkan dari kehidupan. Dikatakan dia mengalami kehidupan yang di luar, sudah meninggalkan Yesus. Itu kasusnya lain lagi. Ada pilihan, Yudas dia mengkhianati Yesus, menjual. Petrus dia berkata tidak mengenal Yesus, saudara. Tapi Yudas dia kemudian bunuh diri, tapi Petrus dia menyadari dia bertobat, dia kembali, dan kuasa Allah itu termanifestasi lebih dahsyat. Dia menjadi pribadi yang dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Padahal waktu itu dia ditanya aja sama itu dia bilang dia kenal. Jadi kalau intinya kuasa Allah bisa hilang, itu tergantung Bapak Ibu Saudara. Tapi intinya dia malah berkata yang saya selalu pegang, I am always with you. Itu dahsyat, saudara. Terlepas hari ini saudara melihat bahwa sudah tidak ada kuasa Tuhan, saudara jatuh atau saudara merasa gagal, saudara merasa seperti Tuhan meninggalkan. Sebab itu Daud berkata, jangan ambil rohmu, karena dia tahu bahwa tanpa kuasa itu dia tidak bisa melakukan apa-apa, even dia masih raja. Jadi kuasa itu bisa hilang tergantung dari kehidupan saudara dan saya.
Tapi saya percaya janjinya, Dia menyertai kita no matter what. Itu yang harus kita pegang, kesetiaan Tuhan. Jadi kuasanya Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara. Oke, terima kasih Bu Jesslyn untuk jawabannya, luar biasa ya Bu. Nah, pertanyaan yang kedua Bu, apakah seharusnya jika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita akan selalu kuat dalam menghadapi masalah? Terus pertanyaan kedua Bu, tapi mengapa ada orang-orang percaya yang tidak kuat dan putus asa? Boleh Bu, itu pertanyaan yang pertama saya. Apakah seharusnya jika Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita akan selalu kuat dalam menghadapi masalah? Iya, balik lagi saudara, seperti saya katakan tadi, harusnya seperti itu ya. Jadi karena kita sendiri, tapi kita sendiri nggak mampu pasti. Tapi ketika ada Roh Allah, saudara, kita pasti mampu. Nah, kembali lagi saya katakan pilihan, saudara. Jadi kuasa itu artinya ada eksosia. Eksosia itu pilihan. Contohnya, saudara, kuasa sudah dalam diri kita. Tapi kalau kita memilih juga, ya udah saya menjadi lemah. Ya kita akan lemah, saudara ya. Betul nggak, saudara? Jadi beberapa waktu saya ada melayani ada beberapa teman yang sakit. Tapi saya katakan kepada dia, be strong, pilih, kuat. Bahkan firman Allah berkata, Bilangan 14 ayat 28, apa yang kita minta, Tuhan, kita percaya Tuhan sudah beri. Jadi kadang kita harus memilih. Jadi kan apakah kita akan menjadi lemah? Padahal kita sudah ada kuasa. Itu pilihan, saudara. Jadi kadang kan iblis selalu menyerang soal pikiran. Betul kan? Iya kan? Wah kamu ini lemah. Wah kamu putus asa. Kamu udah menyerah aja. Tapi lawan itu. Dengan apa? Dengan firman. Dan mulai perkatakan. Dan ketika peperangan ada di sini, kita mulai bangkit dan pilih. Eksosia. Saya kuat. Di depan belum ada jalan. Saya kuat. Contohnya, saudara, beberapa waktu lalu saya ada satu masalah yang saya melihat, saudara, ada orang yang dia pokoknya menyerang, teror terus habis-habisan, saudara. Jadi orang ini tuh bisa punya kemampuan untuk down, untuk kalah, untuk balas. Jadi kalau dia ngebalas kan selesai, bubar, saudara, ya, bisa sampai ke polisi. Tapi saudara, orang ini, pribadi ini yang saya tahu, dia sabar, dia ngalah, dia ucapin aja, nggak apa-apa, terima kasih, nggak apa-apa, terima kasih. Tapi tahu nggak, saudara? Jadi nggak jadi bubar, tadinya sudah mau kacau, udah mau ke pengadilan, udah mau ke polisi lah. Jadi kuasa dari pilihan itu luar biasa. Jadi kalau kita memilih, ya udah saya lemah, ya udah saya nggak berdaya, saya putus asa. Akan seterusnya seperti itu, saudara. Iblis akan terus. Maka firman Allah berkata, Yohanes 10 ayat 10, iblis itu pekerjaannya mencuri iman, pengharapan kita. Dan dia akan bunuh, dia akan bilang, kamu udahlah, dia udah jelekin kamu, kamu udah gak ada harapan, kamu mah bentar lagi mati, kamu mah entar lagi juga keluarga hancur. Dia tambah terus dan dia membinasakan. Jadi iman kita dia bawa pelan-pelan. Nah, kuasa Allah yang dalam diri kita itu tetap ada. Nah, kita perlu katakan dengan kata-kata iman, saya katakan firman Allah berkata tadi bahwa dia telah memberi tenaga. Saudara aktifkan itu dan mulai berkata kepada diri Anda, kan kita hidup roh, jiwa, tubuh. Nah tubuh kita itu ada dalam pikiran. Nah itu yang kita mesti taklukkan. Boleh katakan enggak, saya yakin saya sembuh, saya kuat, saya tidak akan menyerah. Lemah bisa, manusiawi. Kita putus asa, nangis bombay dan segala macam drop, saudara ya, iler-ileran dan kayak rasa nggak kuat, nggak mampu sampai teriak. Itu normal sekali. Tapi kalau kita harus mengambil keputusan, Ibu, bangkit dan katakan, Yesus saya luar biasa. Tuhan saya hidup, saya tidak akan kecewa seterusnya. Saya akan kuat, saya tidak depresi, saya tidak lemah. Saudara, dan kuasa itu akan termanifestasi, saudara. Jadi seperti kita sedang, seperti saya katakan tadi, Yesus tidur, tapi ketika murid-murid yang membangunkan dia, dan kemudian laut itu tenang. Jadi kita tidak akan kehilangan. Kita, kuasa Allah itu tetap. Kita boleh merasa gagal dan putus asa, tapi bangkit dan aktifkan itu dan percaya Anda dan saya adalah orang yang kuat, tidak lemah, dan itu akan terus merubah mindset kita. Dan kemudian kita memiliki iman, dan kemudian itu akan menjadi kenyataan. Iman itu sesuatu yang tidak ada dasar, tidak kita lihat. Tapi ketika kita bergerak dalam kuasa Allah dan percaya, itu terjadi, saudara. Jadi berarti itu tergantung pilihan kita ya Bu, Ya, mau percaya atau tidak gitu ya Bu ya. Oke Bu, yang berikutnya pertanyaan yang ketiga Bu, bagaimana bisa menaikkan pujian dan penyembahan kalau suasana hati kita tidak mendukung atau sedang tidak mood, sedang kacau Bu? Iya. Nah,
Itu saya percaya semua orang banyak kali ya, lagi kesel, lagi jengkel. Iya. Apalagi Mungkin tambah kiat-kiatnya Bu Jacqueline dikasih kiat-kiatnya gimana Bu? Iya, udah lapar, habis berantem diomelin suami atau lagi ada argi sama suami, kesel, terus uang habis. Nah itu sekalian itu saudara ya. Jadi udah dikejar anjing, anjingnya mati, ya selesai saudara ya. Jadi, nah di saat-saat seperti itu semua pernah mengalami. Saya mungkin ada yang bertanya, pernah nggak saya mengalami tekanan luar biasa? Sebenarnya saya pernah mengalami sampai saya di padu teriak. Teriak artinya Yesus tolong. Saya nangis sampai teriak. Tapi di saat yang sama saya nangisnya bukan mengasihani diri, tapi minta tolong saudara. Dan saya menangis dan di situ saya bersungguh dan berlutut sampai sesenggukan. Dan saudara di situ saya merasakan bahwa ternyata penyembahan itu sebenarnya luar biasa. Penyembahan itu dahsyat saudara. Kadang kita tidak langsung, ya kita angkat dari lagu mana tadi? Nggak bisa, saudara. Penyembahan itu firman Allah katakan bahwa penyembahan itu adalah ketika kita memiliki rasa kegabungan kepada Tuhan. Ketika kita tersungkur, saudara. Tersungkur itu artinya udah nggak ada yang paling rendah lagi, saudara. Itu penyembahan. Dan kita berkata, Tuhan, saya tidak mampu, saudara. Saya justru di saat saya nggak mampu, di situ saya sembah Tuhan. Di situ saya sembah Tuhan. Saudara, di saat, karena penyembahan itu pilihan ya, saudara, bukan perasaan. Saudara. Jadi ada juga orang berkata begini, kenapa ya? Saya kok penyembahan nggak naik-naik? Layaknya apa, saudara? Nggak ada, saudara. Ada orang bilang gitu, saya kalau nggak menetes air mata, berarti penyembahan saya nggak naik. Nggak gitu, saudara ya. Kadang di kamar atau di mana saudara nyanyi lagu sukacita kan nggak mungkin nangis-nangis, saudara. Itu pujian yang dahsyat, halal itu, haleluya. Itu kuasa sorak-sorai yang mengagumkan. Dan itu penyembahan. Jadi kalau saudara lagi nggak mood, pujian aja saudara. Karena itu powerful lagi. Saudara langsung, oh dahsyat. Kadang saya lompat ya, saya bersyukur Tuhan, kok dahsyat, kok luar biasa. Tapi kadang lagi di belakang beres-beres, tiba-tiba udah mewek lagi nyanyi satu lagu, padahal cuma enggak dari bait, ref, overtune, koda, chorus, enggak gitu saudara ya. Kemudian dia naik gitu kayak layangan gitu juga. Kadang kita berpikir Tuhan kita bisa tarik ulur, enggak. Penyembahan itu hati. Kadang saudara baru angkat tangan, air mata ngalir, belum ngomong apa-apa. Tuhan, aku lelah, but I just worship you. Wow, that's the power of worship. Di mobil, mungkin lagi bete, nggak kuat, dengan penyembahan. Dan mulai Tuhan, aku memilih untuk menyembah. Wah, saudara, itu luar biasa. Jadi penyembahan itu di everywhere. Sikap hati. Itu bisa dikalahkan, saudara. Karena mood, swing, itu semua dari jiwa. Kita bisa lakukan. Lagi-lagi keputusan. Oke, bagus banget Bu Jacqueline. Penyembahan itu pilihan bukan perasaan. Waduh, dapat baru nih Bu. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan yang terakhir, satu lagi, bagaimana saya dapat mengetahui Allah mendengarkan doa-doa saya dan membedakan hikmat Tuhan dengan pemikiran sendiri? Iya. Bagaimana kita mengetahui Allah mendengarkan doa saya? Dengan membedakan hikmat Tuhan dengan pemikiran sendiri. Iya, mungkin apa seperti ini. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu akan menjawab doa kita yang ini gitu ya, atau kurang lebih seperti itu ya. Yeah. Jadi firman Allah berkata bahwa berdoalah. Jadi itu sudah privilege ya saudara ya. Tapi kadang kan kita nggak tahu doa saya yang ini benar-benar sesuai kehendak Tuhan apa enggak ya kan. Tapi firman Allah berkata sudah pray. Bahwa bahkan dia katakan curahkanlah isi hatimu di hadapanku, bawalah permohonan. Jadi kalau buat saya secara simple, saudara saya tidak membuat yang sulit bahwa doa itu saya datang di hadapan Bapa, saya anak kecil, anaknya yang disayang, little girl, dan saya datang di hadapan Bapa dan saya cerita. Tapi doa itu kan juga dua arah ya. Jadi ketika kita cerita di hadapan Tuhan, doa kita curahkan saudara. Jadi bukan hal yang Bapak kami, jadi benar-benar yang kayak saya dengan anak saya. Mungkin dia akan bilang, Shalom Mama ada yang ingin saya beritahu kepada Mama. Apa itu? Bahwasanya. Jadi nggak gitu kan. Doa itu personal banget. Jadi kadang saya datang di hadapan Bapak dan saya cuma bilang, Tuhan, saya takut akan begini. Saya kok boleh minta seperti ini nggak Tuhan? Saya ada pergumulan ini, saudara. Jadi sesuatu yang sangat personal aja gitu, saudara. Saya datang Bapak, kadang saya bilang, Bapak saya ada ini.
Saya minta kepada Tuhan, saya minta Bapak tolong saya, dan saya percaya Engkau tahu, dan jika Engkau menghendaki, saya minta ini di dalam nama Yesus. Tapi urusan ini Tuhan jawab apa enggak, itu terserah Tuhan. Jadi kalau kita ingin membedakan ini dari Tuhan apa enggak, kadang bisa secara pribadi ya, kita ada bisa membedakan sesuatu, tapi itu mungkin kan lebih dalam lagi tentang karunia Roh Kudus ya. Tapi mungkin secara pribadi karena ada orang yang umum yang nggak tahu bagaimana ini dengan suara Tuhan ini enggak, tapi mungkin secara umum saja. Ketika kita datang kepada Tuhan, percayalah itu privilege. Minta aja, berseru aja. Tapi soal dia jawab seperti apa caranya, metodenya, waktunya, biar itu bagian Tuhan. Dan kita hanya diminta meminta dan percaya bahwa kita telah menerimanya, saudara. Jadi Tuhan akan melatih kemudian cara kita mendengar suara Tuhan, cara kita mengetahui, oh kayaknya Tuhan mau ini, oh kayaknya seperti ini. Itu akan dilatih by the time, saudara. Tapi untuk yang doa, saudara, yang saya selalu ingat bahwa Tuhan itu menjawab doa. Mazmur 65 dikatakan ayat 2 kalau nggak salah, dikatakan bahwa Tuhan itu menjawab doa. Itu saja, saudara. Jadi Tuhan itu menjawab doa. Jadi saya kalau datang sama Tuhan simple aja, saudara. Saya kadang di mobil, mau di mana, kadang dalam keadaan terjepit, saya datang aja. Bapak, saya datang di dalam namamu, dalam nama Yesus, tolong saya. Jadi nggak panjang-panjang. Dan saudara, saya melihat ada yang kemarin ya, saya berdoa mepet sekali. Secara spesifik lah, saya bilang Tuhan tanggal segini, ada ini. Secara manusia nggak mungkin. Saya doa Tuhan ini nggak mungkin, enggak. Artinya nggak mungkin enggak. Jadi saya bilang ini harus Tuhan. Saya minta. Tapi ketika saya minta, Tuhan puji saya percaya enggak? Nah di situ ibu-ibu. Jadi doa itu ketika kita minta, kita percaya aja. Nanti kalau Tuhan jawab seperti apa waktunya, itu terserah Tuhan. Tapi saya bilang saya percaya Tuhan. Ketika saya percaya di dalam Markus, saudara sudah baca di rumah, dalam Markus di situ dikatakan bahwa ketika kita percaya, Dia akan memberikannya. Dan saudara, ketika saya percaya, saudara, saya kaget sama suami. Kaget sama suami, saya udah ucapkan, saya percaya. Saya sudah menerimanya, Tuhan bilangan 14 ayat 8. Apa yang kita minta di hadapan Tuhan sesuai dengan Tuhan, kita sudah menerima. Saya mulai imani. Imaninya di mana? Saya pikir, terima kasih, sudah terima. Saudara, itu di tanggal 15 tepat saya sampai bersyukur sama suami. Persis. Dari situ saya tahu dia mendengarkan doa. Saat kita percaya, kita menerimanya. Jadi intinya, just pray, doa. Nanti kemudian ketika kita berdoa, beri telinga kita, hati kita, dia akan berbicara kepada kita. Dia akan berbicara. Oke, Bu Jesslyn, terima kasih untuk semua jawaban-jawabannya yang sungguh memberkati. Terima kasih juga buat pelayanannya di NDC Women hari ini. Kiranya Tuhan memberkati terus pelayanan Ibu semakin hari semakin heran dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. God bless you. Thank you. Thank you Jacqueline untuk sharing firman-Nya, untuk pelayanannya. Di siang hari ini kita sungguh-sungguh bersyukur diberi kesempatan untuk mendengar firman-Nya.